Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, jemaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas sebagaimana biasa fenomena kekinian. Apa itu fenomena kekinian? Gajah lawan semut. Gajah lawan semut. Ada yang merasa gajah, ada yang merasa semut. Secara dohir sepintas selalu gajah. Maka sarung pun gak ada semut duduk, adanya gajah duduk. Kalau semut duduk ada yang beli takutnya. Gajah dianggap sepir. Padahal semut keren, bisa menghentikan dalam langkah pasukannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebaliknya gajah akhirnya hancur, binasa, diserang burung ababil. Jadi sebenarnya kan besar dan kecil itu cuma ada dalam pikiran, seringkali tidak ada di dalam kenyataan. Beberapa orang misalnya, ya kita juga begitu, seringnya kita begitu. Besar itu kan selalu dikaitkan dengan kekuatan, dengan malu. Padahal tidak selamanya seperti itu. Yang terlihat besar ternyata sangat kecil di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebaliknya yang terlihat kecil tidak jarang dia justru benar-benar besar karena dibesarkan oleh yang maha besar. Pada tempat ini Allah yang mungkin sama-sama kita ingin koreksi dalam kesempatan yang sangat singkat ini, yang pada hakikatnya sebenarnya sudah menjadi perhatian kita bersama. Hanya dalam waktu yang tersedia ini kita ingin kembali membaca ya. Prinsip-prinsip yang Allah SWT ajarkan kepada kita semua tentang bagaimana melihat yang besar, bagaimana meresponnya, bagaimana melihat yang kecil, juga bagaimana meresponnya. Maka ketika kita buka Al-Quranul Karim, ayat-ayat yang menggambarkan yang kecil itu cenderung baik, hebat, ya. Semisal yang sering bawa baca wa man aktsaruhum, betapa kebanyakan mereka tidak benar, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan. Sebaliknya yang sedikit-sedikit itu malah baik. Maka Nabi SAW dalam hadisnya pernah menyampaikan iman itu mulai dari memikirkan diri dari jalan, jangan menghalangi orang lain jalan. Ini matatul adhan tadi dia parkir mobilnya di jalan, pindah-pindah berbulan-bulan. Padahal orangnya ada di masjid misalnya. Jadi surah Al-Fil, ya, surah Al-Fil, Ashabul Fil, gajah beneran, bukan gajah pura-pura. Dan ukurannya besar sekali. Didatangkan dari benua Afrika di menyeberangi Laut Merah untuk membantu tentara Abraham. Itu kan kerajaan Romawi yang cukup eksis maksudnya. Padahal rajanya baik, Najasyi, kerajaan Nasrani. Ya.
Kemudian kan Romawi itu mengadopsi agama Nasrani. Walaupun intervensi Romawi itu luar biasa. Kalau kita baca sejarah, sebagian besar hal-hal yang ditemukan dalam praktek agama Nasrani hari ini adalah hasil intervensi dari kerajaan Romawi. Raja Najasyi, kita semua pasti ingat Raja Najasyi, khususnya kalau bicara soal sholat gaib, ya kan? Nabi perintah pertama sholat gaib itu Raja Najasyi. Jadi bukan orang Islam, orang Nasrani. Karena kata Nabi dia baik. Dia waktu itu menerima kedatangan orang Islam yang hijrah pertama ke sana. Laki-lakinya jumlahnya sekitar 12 orang, perempuannya 4 orang. Di antaranya di situ ada Uthman bin Affan dan istrinya. Yang istrinya itu adalah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kerajaan besar di Habasyah itu punya banyak provinsinya. Salah satunya sama. Di sana ditunjuklah Abraham sebagai muhafid atau gubernurnya. Namanya pemimpin ditunjuk pasti ingin melakukan sesuatu yang fenomenal, ya, atau yang sekarang sering disebut dengan istilah proyek mercusuar. Kita bisa lihat dari mana-mana atau mercusuar begitu dia punya peninggalan. Maka digagaslah, berarti rumah ibadah. Jadi masalah kemudian rumah ibadah itu tidak menarik perhatian, tetap kalah pamor dari Ka'bah, Mekah. Akhirnya diperindah, dan dia borong orang-orang untuk datang ke sana. Ada yang benci dari penduduk sana dengan kelakuan Abraham, karena khususnya Jazirah Arabia itu, ya mereka walaupun sesembahannya tidak lagi Allah, tapi tahu betul bahwa Ka'bah itu Baitullah, maka mereka berhaji ke sana. Sementara Abraham ingin agar orang-orang berhaji pindah ke rumah ibadah yang dia bangun. Akhirnya ada yang sebel, dilumurilah rumah ibadah itu dengan kotoran unta. Marah Abraham. Kalau begini caranya berarti nggak ada pilihan lain kecuali Ka'bah harus dihancurkan. Ada yang bertanya, kenapa kendaraan yang dipilih bukan kuda atau unta? Kan gajah nggak biasa digunakan pada pasir. Gajah nggak punya tangki yang besar layaknya unta, dan pun larinya nggak terlalu kencang, nggak seperti kuda. Kenapa pilihannya gajah? Salah satu alasannya adalah agar nggak ada perlawanan. Penduduk Mekah itu juga terkenal dengan berperang, tapi kan dengan yang sepadan. Nah, kalau datang yang pakai gajah, ya sudah. Terbukti waktu mau masuk Mekah ketemu Abdul Muthalibnya nggak menunjukkan perlawanan sama sekali, dan Abdul Muthalib diamanati untuk menjaga Ka'bah. Itu kayak sama Abraham, Anda tak peduli, Anda tetap mengembala kambing Anda. Ya Pak Abdul Muthalib direkam dalam sejarah. Walil baiti Rabbun yahmi. Saya mengurusi, menjaga, melindungi kambing saya. Sementara rumah ini dia adalah milik Tuhan yang akan melindunginya. Itu ucapan tauhid itu. Itu yang ngomong orang musyrik kan, belum tentu. Sekarang orang bertauhid aja belum tentu mampu mengucapkan kata-kata itu. Dia ya udah diserang, tapi nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nggak berapa lama datang belum kembali. Alhamdulillah, sejarah ini kan atau surat Al-Fil itu kapan Allah turunnya? Apakah pada saat terjadi peristiwa itu? Tentunya enggak, karena Nabi sendiri baru lahir 50 hari setelah penyerangan itu. Makanya lahirnya Nabi sering dikaitkan dengan tahun gajah, Amul Fil.
Jadi turunnya setelah Nabi jadi Rasul itu pun bukan di awal kerasulan. Setelah Nabi mulai berdakwah secara perlahan, setelah orang-orang musyrikin Mekah merasa tidak lagi sanggup untuk menghentikan Nabi melalui ancaman dan kekasaran mereka mulai berpikir kita harus negosiasikan, kita harus bernegosiasi. Maka dalam sejarahnya Al-Fil itu turunnya setelah surat Al-Kahfi. Kalau di Quran kan urutannya Al-Fil setelah apa? Surat apa itu? Bukan. Setelahnya Quraisy, Islam. Dan turun, kalau urutan turunnya malah itu surat yang ke-19 turun kepada Nabi. Itu sebelumnya surah Al-Kafirun. Kenapa Allah turun? Agar memberikan kekuatan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana memberikan jawaban kepada musyrikin Mekah yang ingin mencoba menegosiasikan hasrat mereka tentang peribadatan. Akhirnya kan nggak bisa dihentikan. Nama Nabi makin terkenal, peminat Islam makin banyak, dan orang tidak menemukan alasan untuk membunuh Nabi atau menghalang-halangi dakwah Nabi, karena Nabi ngomongnya baik, Nabi gak bawa pedang, Nabi gak ngancam orang, Nabi justru selalu ngalah. Nah, mereka khawatir dengan pengaruhnya makin hari makin besar. Akhirnya diajak negosiasi. Negosiasi, cuma permintaannya itu luar biasa. Muhammad yang bapak-bapak semua berarti sering dengar, kami sembah Tuhanmu beberapa waktu, kemudian engkau menyembah Tuhan kami di waktu yang lain. Ada yang dibuka sepekan, ada yang dibuka beberapa hari. Maka jawabannya Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak sembah apa yang aku sembah. Terus diulang masing-masing 2 kali sampai di penghujung surat aku dihukum dia untukmu agamamu, untukku agamamu. Itu ikrar bahwa Tuhan tidak boleh dibagi. Istri kita bukan Tuhan, tapi gak perlu dibagi juga kan. Gantian semalam-semalam, kadang-kadang misalnya ada yang cemburu, ada yang marah dikatain gak cantik misalnya. Gak begitu cara menegosiasikan menurut Islam. Negosiasinya laku dihukum dia, itu prinsipnya. Silakan kamu sembah Tuhanmu, kamu punya agamamu, kamu punya Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu. Saya punya agama saya punya Tuhan saya sendiri, saya menyembah Tuhan saya. Dealnya seperti itu. Jadi bukan dealnya kemudian kita campur adukkan agama, karena ada banyak perkara private di dalam hidup ini. Istri kan privat, bagi ibu-ibu suami privat, anak-anak kita privat, nggak bisa diaduk-aduk gitu. Tukeran tinggal rumah misalnya hari ini anak kita tidur rumah orang, besok anak orang. Ada banyak perkara privat di dalam hidup ini, termasuk soal agama. Maka sangat privasi sekali agama itu. Apa salah satu bukti privasi agama? Ikram fiddin, nggak boleh dipaksa. Maka nggak ada kan instruksi di dalam Quran dalam hadis, paksalah orang masuk Islam. Yang ada, ajaklah orang masuk Islam. Berdoa bila sendiri rohik. Ajak. Nah, yang jadi soal kadang-kadang orang ngajak dengan irama paksaan. Katanya begitu. Atau yang diajak marah, dia bilang yang mengajak itu maksa. Padahal apa perbedaan ngajak dengan maksa? Kita bahasa Indonesia kita kadang-kadang kurang serius belajar. Perbedaannya kalau maksa disertai sanksi jika tidak mengikuti, itu maksa. Kalau ngajak aja itu orang kirim undangan kan, mohon hadir. Tapi kalau ada orang pakai undangan walimah kan, nganter dia ke rumah, Ustaz hadir ya acara saya, awas dulu Ustaz hadir. Nah, itu maksa, bukan undang, bukan ngajak. Ngajak aja.
hari sholat, hari. Nah, ada yang komplain loh, bilang gini lah, tapi kan orang mengajari agama itu pasti ngancam. Dia mengancam, sumber ancaman itu dirinya atau Tuhan pemilik agama. Kalau sumber ancaman itu Tuhan pemilik agama, itu bagian dari ajakan yang harus disuarakan. Ayo sholat, lu nggak sholat, Allah marah. Allah marah, jangan saya marah. Kalau nggak sholat, bisa ke neraka. Neraka milik Allah, bukan milik yang ngajar. Jadi kadang-kadang kita ke anak kita itu yang susah, lupa kita ngajak kan, ayo nak jadi anak baik, belajar. Kalau nggak ayah marah, ayah marah, berarti ayah maksa bukan ngajar. Harusnya Allah yang marah. Rahmatullah lakum dinukum waliyadin. Nah, jawaban atas itu kemudian masih dalam satu suasana Allah turunkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lupakah kalian bagaimana Allah memperlakukan tentara gajah ashabul fil? Ini ada apa hubungannya? Ini mereka aja. Mereka enggak sepenuh hati mengakui Muhammad sebagai Rasul, bahkan menolak, bahkan menuduhnya berbohong. Uniknya, kan bunyi ayatnya alam tara, lupakah kalian, tidakkah kalian melihat? Uniknya, pada saat penyerangan tentara gajah itu terjadi, orang Mekah itu semuanya sepakat, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa burung-burung yang dikirim itu bukan dikirim oleh berhala sesembahannya. Tidak ada yang ngomong, Lata dari burung apa? Uzza, tiga berhala besar itu, Lata, Uzza, enggak. Mereka yang musyrik itu menyembahnya Lata, Uzza, mana? Ngomongnya apa? Allah yang kirim, Rabbul Ka'bati, Rabb pemilik Ka'bah. Aneh. Mereka tahu ada Rabb pemilik Ka'bah. Mereka sadar bahwa Rabb pemilik Ka'bah itu punya kekuasaan yang besar. Kekuasaan itu nyata. Mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi begitu Rabb pemilik Ka'bah mengutus Rasul Muhammad SAW, malah dimusuhi. Ajaib kan? Gak masuk akal itu. Jadi artinya apa? Artinya kalau logika itu dilanjut atau tindakan itu dijelaskan, maka berarti kalau mereka memusuhi Muhammad, ya Muhammad jelas-jelas utusan dari Rabb pemilik Ka'bah, artinya mereka sangat berharap untuk menerima azab sebagaimana yang ditimpakan Allah kepada pasukan gajah. Benar? Itu kan logikanya. Lah, harusnya dia lihat bagaimana pasukan itu hancur. Daun ka'asfin ma'kul, lubang sijil termihim bihijaratin min sijil. Ada sijil. Sijil itu apa? Tin yabis mutahajjir muhraq, tanah kering keras seperti batu terbakar. Itu sijil. Dan burung itu nggak lepas tok, kan dia pegang di kakinya itu nggak dilepas begini. Tapi Ramayani, kalau masih ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat ke-9 yang dijanjikan masih masuk surga sama Nabi, dia gelarnya apa? Awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Orang pertama yang melempar anak panah di jalan Allah. Ramayani, ini tamim, burung-burung ababil itu tamim. Jadi bukan ada yang bilang dia pegang di kakinya, tanah terbakar kecil itu ada yang bilang di paruhnya. Yang jelas itu bukan dilepas tapi ditembakkan. Maka kalau jatuh ke di atas kepala sini, tembus terus membakar, keluarnya di tapak kaki. Itu makanya ka'asfin ma'kul, daun kayak dimakan ular. Ulama lebih detail lagi, ulama tafsir mengatakan itu bukan ka'asfin ma'kul, daun masih hijau, itu kan ada daun hijau dimakan ular. Enggak begitu. Jadi daun gugur, menguning, udah di bawahnya dimakan ular. Kenapa? Karena kebakar sijil.
Jadi setelah berlubang-lubang, tubuh orang itu terbakar. Maka dalam sejarah disampaikan hampir nggak kelihatan lagi rupanya, bentuknya, baik prajuritnya maupun gajahnya. Cara yang nggak pernah terduga untuk membinasakan pasukan gajah. Anehnya penduduk Mekah itu tahu peristiwa itu, mereka saksikan, saksi mata, itu bukan nonton YouTube, bukan film, itu beneran di depan mata mereka. Tapi setelah 40 tahun dari peristiwa itu, kan Nabi bayi pertama masuk usia 41 tahun. Setelah 41 tahun mereka lupa, padahal yang menyaksikan itu masih banyak yang hidup. Kalaupun misalnya mereka lahir setelah peristiwa itu, diceritakan kan, turun-temurun diceritakan, dan akurat karena nggak ada yang menyangka, nggak ada satu orang Mekah pun yang mengatakan peristiwa itu bohong. Semua percaya. Yang paling luar biasanya, mereka percaya seyakin-yakinnya burung-burung itu dikirim Allah, bukan berhala yang mereka sembah. Baik. Kemudian mereka justru memusuhi Rasulullah SAW yang jelas-jelas juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama tafsir mengatakan harusnya sebagaimana Anda percaya bahwa burung ababil itu dikirim Allah, harusnya Anda percaya Muhammad utusan Allah. Kok burung dipercaya, manusia enggak? Apa karena burung itu bisa membunuh tentara Abraha yang sangat hebat? Lah Muhammad, apakah Muhammad enggak punya mukjizat? Luar biasa mukjizatnya, banyak hal yang dilakukan Muhammad tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Tapi mereka tetap tidak percaya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari surat ini dengan fenomena sekarang, fenomena gajah dan semut itu? Yang pertama sekali, kita perlu lebih sering lagi melihat dengan sudut pandang yang luas. Sudut pandang luas itu dua. Apa yang sedang terjadi dan apa yang sudah pernah terjadi. Jadi sejarahnya dan faktualnya. Lihat segala sesuatu seperti itu harusnya. Oh gajah. Lehman Brothers ambruk, Pak. Oh gajah. Donald Trump jadi tersangka. Itu sangat gak masuk akal, Bapak. Tentu kenapa gak masuk akal? Dari sekian banyak presiden Amerika, cuma Donald Trump yang berani mengeksekusi proposal Israel untuk memindahkan ibu kota mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem Timur. Itu cuma Donald Trump. Apa maknanya itu? Semua orang selama ini mengatakan kan gak bakalan jadi presiden Amerika kalau berani melawan Israel. Justru yang jadi presiden Amerika yang jelas-jelas keberpihakannya kepada Yahudi. Pertanyaannya, kurang berpihak apa Donald Trump? Dicecar habis dia kan sama koalisinya negara-negara Arab kan yang selama ini bersekutu dengan Amerika. Marah semua mereka. Kok bisa Anda itu pindahkan Tel Aviv ke Yerusalem Timur? Kan langsung kedua-duanya dipindah. Itu Donald Trump. Sekarang gimana statusnya? Diselamatkan sama orang Israel. Tersangka, presiden Amerika pertama tersangka dalam sejarah. Itu berkali-kali dipanggil ke pengadilan. Kasusnya nggak habis-habis. Awalnya dulu begitu dipanggil pertama, kasusnya masalah seksual. Dan dia bayar perempuan. Dan harusnya nggak bayar, masih cinta ya Allah alam bagaimana sistem hukum di sana. Tapi kemudian berkelanjutan, masalah pemilu dan sebagainya. Alam kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hari-hari ini, hari-hari di mana nggak lama lagi kita akan menyelenggarakan kompetisi demokrasi atau pesta demokrasi, maka harusnya nggak ada bahasa terlalu besar, terlalu kuat, nggak mungkin, mustahil dan sebagainya. Karena kalau itu terjadi, kita sudah kalah sebelum berjuang. Tidak benar. Se-eksis itu, sesombong itu, pusat teknologi dunia. Begitu oleh Rusia gasnya dihentikan,
panik ya. Pembangkit tenaga listrik berbasis diesel, berbasis batu bara yang sudah lama dulu dimatikan, diganti dengan pembangkit listrik tenaga gas, akhirnya dihidupkan lagi karena nggak ada solusi. Baru kemudian agak tenang sedikit setelah dapat pengganti dari kapal. Itu kan yang bikin Qatar marah besar. Dia jadi supplier substitut untuk pengganti Rusia, tapi Piala Dunia diselenggarakan di negaranya dijelek-jelekin habis-habisan. Tapi dia tabiat orang Islam, dia santuy itu kan. Tapi dengan mudah aja karena dengan mudah menganulir perjanjian itu, mengancam kalau tetap dijelek-jelekkan saya stop. Jadi bisa jual mana-mana, Pak. Seluruh dunia pengen kasih. Tapi dia fokuskan bantu Eropa, dan industrinya nggak berhenti. Orang Islam jadi khasnya begitu. Dia nggak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau lihatlah semua, bukanlah mata, jangan lihat kampung kita, lihat dunia, Pak. Dunia hari ini di tangan Islam. Cuma masalahnya orang Islam itu terlalu baik. Ya sederhana saja menghadapi kelakuan India terus-terusan memberikan izin perubahan masjid. Mudah sekali karena sebagian besar orang India kerja di mana? Semua di mana? Saudi haji ketemu orang apa? India, Bangladesh ya? Saudi Arabia, Oman, itu pusat orang banyak sekali di bidang teknologi, bidang macam-macam. Kalau ada yang bilang terus tapi kan mereka Islam, enggak semua. Saya nggak tahu karena nggak ada konsensus. Tapi banyak sekali yang non-Muslim dan diizinkan bekerja sebagai engineer, sebagai macam-macam. Yang wajib hanya Muslim, yang pekerjaannya berkaitan dengan rumah ibadah. Sisanya enggak. Bagaimana kalau yang non-Muslim dipulangkan semua? Kemudian yang Muslim dilarang untuk berkirim duitnya ke negaranya. Akhirnya dikatakan ada pada bisa beres kan Allah. Tapi baik banget. Malah Presiden India main ke Uni Emirat Arab disambut layaknya seorang raja besar dan sebagainya. Itu jadi khas manusia. Jadi Allah kita besar karena kita menyembah Allah yang Maha Besar. Cuma kita sering lupa, nggak sadar bahwa Allah memberikan kebesaran untuk kita karena itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Ada kaid, ada makar. Kaid iqa ad-darar bil ghair ala sabil khufyah. Menciptakan kemudaratan untuk orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu kaid. Ada orang bilang ayat ini salah, harusnya bunyinya alam yaj'al makrahum fi tadlil, bukan kaidahum. Karena kemudaratan yang dilakukan oleh tentara Abraham terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Sementara kaid itu yang sembunyi-sembunyi, kemudaratan sembunyi-sembunyi. Apa yang Allah ini sampaikan? Bahwa qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi shuduruhum akbar. Udah sedemikian besar tentaranya, kendaraan yang digunakannya, tapi Allah ingin ingatkan kita semua yang beriman, apa yang ada dalam hatinya jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan. Bapak-bapak, kalau rajin nonton YouTube, tapi nonton yang penting-penting. Dan ada orang-orang yang bakar Al-Quran di Eropa, Pak. Ada kan? Terus sekarang kan lagi musim itu, musim bakar Quran. Saya nggak ngerti juga, harusnya yang dibakar lahan aja, ya, Quran pun dibakar. Ada yang bilang, satu lagu inilah Quran doang dibakar. Kita masih punya Quran banyak. Kita bisa cetak lagi, kita bisa terpikir lagi. Toh juga bisa banyak yang hafal Quran, biarin aja dong. Wa ma tukhfi sudur alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa dalam hatinya? Kita nggak tahu isi hati orang.
Kita cari aja di YouTube kan, gampang kan sekarang kan ada AI itu kan, misalnya orang ngomong di foto ceklek, kita screenshot, kita cari, keluar semua videonya kita. Mau dia ngomong di seminar loh, yang penting dipublish. Ketemu semua yang bakal Quran atau hampir semua yang bakal Quran, yang kelihatannya cuma bakal Quran toh, dia ngomong apa-apa di forum-forum resmi. Islam harus dilenyapkan dari muka bumi. Islam agama yang merusak, Islam agama yang mengganggu. Kalau ada orang yang masih relate dengan ungkapan ini, saya tanya, pernah nggak orang Islam ngomong begini? Jangankan ngomong, bahkan kitab suci agama lain pun umat Islam tidak pernah melakukan. Pertanyaannya kita lanjutkan. Di level global, umat mana yang sangat tertuduh sebagai umat yang nggak toleran? Islam ya? Masya Allah. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil. Maka jangan disepelekan. Sekarang sudah dapat clue dari Allah. Yang kelihatan sederhana di luar itu dalamnya mengerikan dari Allah. Dia cuma menyerang suara, volume suara azan masjid, tapi dalam hatinya saya pengen gak ada masjid di Bojongkulur. Dia hanya menyerang wanita yang pakai jilbab, tapi dalam hatinya saya gak suka ada Islam, ada praktek Islam di negara saya. Alam yaj'al kaidahu, Allah bisa. Tapi pertanyaannya, urusan hati kan kita nggak tahu, kecuali kita search, kita telusuri, kita dampingi itu orang, ketahuan akhirnya keluar dari tulisannya, dan itu kan nggak mudah kan? Ya. Terus gimana dong cara mengantisipasinya? Apa sikap kita? Seriuslah kembali ke Allah, karena kata Allah, fi tadlil, upaya itu selalu dalam tadlil. Apa itu tadlil? 3 kok. 1, khusran, pasti rugi. Yang kedua, daya, sia-sia. Yang ketiga, halak, binasa. Itu makna dari itu. Rugi, antara Abraha rugi kan? Gak ada yang balik, daya hilang semuanya, dan jadi rahmatullah. Kesimpulannya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, fa'ala rabbuka, yang dilakukan Rabbmu. Maka bagi kitanya, seriuslah mendekat ke Allah. Nomor satunya yang harus kita jaga pada hari-hari seperti ini hati kita loh. Didukung oleh A, ada rasa tenang, selesai. Padahal itu menurut Allah kecil, debu aja. Kitanya udah happy lah, udah optimisnya udah minta ampun. Maka kita harus berani sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terbaik. Ya, masih ingat bahwa apa surah Al-Ankabut? Ayat pertamanya bunyinya, wal ghulibatir ruh wa hum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kenapa Allah turunkan ayat itu? Pada hari itu Romawi menang lawan Persia. Bahagia orang Islam karena Romawi gajah. Padahal nggak beriman. Karena lawan Majusi kan, Persia Api. Langsung Allah turunkan ayat itu. Apa mana ayat itu? Nggak lama lagi Romawi akan dikalahkan. Biar umat Islam nggak melihat gajah pada sesuatu yang mungkar. Lalu kembali saja ke tren zaman Nabi. Begitu optimis, kenapa optimis? Karena yang kita calonkan orang yang dekat sama Allah. Karena yang kita pilih, standar pemilihannya mengikuti standar yang diberikan oleh Allah. Karena cara yang kita tempuh, cara yang diajarkan oleh Allah. Maka agak lucu kan, kalau kita baca sejarah apa lucunya? Ini Pak, sekarang kalau ada orang sekarang perang, targetnya apa? Menang kan? Sahabat Nabi perang mau ngapain? Menang atau mati? Mati, itu orang gila. Gak gila kan sahabat Nabi? Gila. Tapi coba lihat obrolan mereka dengan Nabi. Datang ke Nabi, Rasulullah, izinkan aku berperang. Aku ingin
Bukan menikmati kemenangan kan? Bukan memenangkan perang, tapi aku ingin mati saya. Lu pengen mati. Maka persepsi tentang kemenangan yang perlu kita luruskan. Kemenangan itu sudah langsung kita dapatkan begitu kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Udah menang. Jadi nggak mesti cara benar, tapi disepelekan faktornya, kemudian kita banggakan, oh ini dukungan dari gajah, baru didukung oleh semut, nggak ada guna lagi, mau ada gajah diumatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.